Bismillahirrahmanirrahim, sahabat berbagi. Kita jumpa lagi di channel Cara Agun. Kali ini saya akan eh, membicarakan atau mengupas tentang tiga fungsi DPRD. Tiga fungsi DPRD. DPRD kota, DPRD kabupaten, atau DPRD provinsi. Fungsinya adalah yang pertama budgeting, kedua legislasi, ketiga controlling atau pengawasan. Itu tiga fungsi DPRD. Budgeting. Budgeting itu adalah menganggarkan, membahas anggaran dengan eksekutif untuk pembangunan setiap tahun. Membahas anggaran untuk pembangunan setiap tahun dalam 5 tahun. Jadi pembahasan itu 1 tahun itu bisa 2 kali. APBD murni dan APBD perubahan di pertengahan tahun. Biasanya begitu. Berfungsi nggak anggota DPRD membahas anggaran? Kalau menurut saya nggak berfungsi, kurang optimal fungsinya. Jadi tiga fungsi DPRD itu kalau menurut saya nggak optimal, nggak ada arti, kurang berarti. Yuk kita bahas. Gimana? Kita buktikan. Bisa nggak pembahasan APBD tanpa anggota dewan? Bisa. Pembahasan APBD bisa tanpa dewan. Satu-satunya perda yang tidak bisa diusulkan oleh DPRD adalah perda APBD. APBD ini hanya diusulkan oleh eksekutif. Kalau usulan perda-perda yang lain bisa dari eksekutif, bisa dari legislatif. Misalkan usulan kebersihan kota dan sebagainya. Nah ini khusus perda APBD nggak bisa diusulkan oleh anggota dewan. Harus oleh eksekutif. Jadi apa arti anggota dewan di situ dalam hal budgeting? Semua juga diusulkan oleh eksekutif, ditentukan oleh eksekutif. Bahas APBD. Ya. Membahas APBD, ya berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dibuatlah satu tebal sampai 5 cm tebalnya. Begitu paripurna, diparipurnakan, ketebalan 5-10 cm itu bukunya, buku APBD itu. Ngerti nggak tuh dewan baca lagi? Nggak dewan kan? Nggak ngerti isinya juga apa. Kan bisa begitu. Ya, diparipurnakannya di situ. Apakah banyak yang dirubah? Ya lihat aja sendiri. Tiba-tiba diparipurnakan, putuskan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang berubah lah. Tidak harus negatif thinking ya. Jadi kan bisa saja dirubah juga. Yang penting kan diputuskan. Dewan kalau lihat-lihat lagi di situ enggak. Jadi untuk pembahasan APBD untuk anggota dewan kurang berfungsi. Kedua, legislasi, pembuatan perda. Perda dibuat nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas, dengan SE, dengan SK, menteri, dengan PP dan sebagainya. Jadi bisakah aturan di bawah di perda di masyarakat tanpa perda? Pakai undang-undang juga bisa, pakai PP juga bisa. Pembuatan perda kan nggak boleh bertabrakan. Ya, padahal pembuatan perda itu biaya besar itu. Itu legislasi, pembuatan perda. Ya, jadi coba kalau mau ditingkatkan, ya fungsinya diperkuat, taringnya ditambah anggota dewan yang baru itu bisa berfungsi. Kalau fungsinya sekarang hanya pemprodak rekomendasi, dewan ini kan produknya rekomendasi kepada eksekutif, kepada bupati, kepada gubernur. Yang namanya rekomendasi boleh didengar, boleh tidak. Masuk di pengawasan ya. Tadi budgeting, legislasi, dan pengawasan. Masuk ke pengawasan. Mengawasi siapa? Mengawasi eksekutif. Dalam hal apa? Dalam hal politis. Dalam hal politis strategis. Ya, tidak masuk ke wilayah nanyakan kwitansi. Tidak masuk ke wilayah nanyakan jalan aspal ini tidak tebal, ketebalannya dikurangi. Tidak masuk anggota dewan ke situ. Karena politis strategis. Jadi sifatnya anggota dewan ini menyetujui dalam anggaran, terus diawasi di lapangan, seperti apakah pembangunan di daerah itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak. Bermanfaat, setuju. Tidak bermanfaat, tidak setuju. Hanya di situ pengawasannya.
Beda pengawasan, oh jalan aspal ini korupsi, jalan aspal ini tidak tebal, seharusnya tebalnya 20 cm. Karena membuat jalan aspalnya di 3 meter tinggi, 3 meter diturunkan, 3 meter tinggi, akhirnya jalan aspalnya tebal tipis, tebal tipis. Di situ Dewan bisa meriksa? Tidak. Ya, meriksa terus menemukan kasus di lapangan, bisa memberhentikan wali kota? Tidak. Bisa tidak didengar oleh wali kota? Nggak ada arti. Siapa yang meriksa itu? Kan ada bidang lain. Ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP. Ya mereka yang meriksa, eksekutif lagi. Rumpun eksekutif yang meriksa. Bukan Dewan. Jadi Dewan itu bukan meriksa ke teknis administratif, tapi lebih kepada politis strategis. Jadi apa arti pengawasan Dewan di situ? Pantasnya kan mengawasi wali kota, ketika wali kota salah, pecat oleh Dewan. Ketika wali kota salah, ya di impeachment, diberhentikan oleh Dewan. Ya nggak bisa apa-apa ketika wali kota melakukan kesalahan. Dihukumnya seperti apa? Ya per tahun, laporan keterangan pertanggungjawaban. Per 5 tahun, laporan keterangan pertanggungjawaban. Keterangan aja. Ngukumnya di mana? Yang namanya nggak ada hukuman, mana jerak. Orang ada hukuman juga nggak jerak. Nah jadi coba ini mau dibagaimanakan ini? Mau memangkas jumlah anggota Dewan dari yang ada sehingga bisa dari 20.000 bisa menjadi 10.000 sehingga bisa menghemat triliunan, atau mau memperkuat aturan wewenang Dewan sehingga Dewan punya taring, sehingga dalam pembangunan, dalam hal pembangunan di masyarakat benar-benar kuat anggota Dewan ini. Sekarang anggota Dewan posisinya tidak kuat, lemah sekali anggota Dewan ini. Lemah. Akhirnya Dewannya ya karena lemah, ya kunker aja lah, kunjungan kerja studi banding. Ya, cuma bagus sekarang. Jadi ada Perpres 33 yang menghemat anggaran juga tuh. Jadi Dewan keliling-kelilingnya dalam provinsi aja. Dalam provinsi kan bisa mengurangi resiko kecelakaan. Dalam provinsi hotel-hotel bisa laku, kan begitu. Bagus itu ya. Jadi ada penghematan di situ. Cuma memang kondisi Dewan saat ini menjerit. Karena yang namanya anggota Dewan itu gaji 100 juta per bulan juga nggak cukup, karena Dewan nggak makan sendiri. Makan bersama-sama kan. Jadi memang kerepotan. Tapi ya fluktuatif ya. Kita sekarang menghadapi corona, apalagi seperti ini, kita juga harus empati terhadap korban-korban yang terpapar corona. Kita fokus sekarang pembangunan kesehatan melalui antisipasi corona. Itu kan sudah menjadi keputusan. Ya harus mengalah kita kalau sudah dihadapkan dengan emergensi. Begitu. Kunker-kunkernya kan sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Begitulah sahabat. Ya mohon maaf, mudah-mudahan pendapat saya ini salah. Tapi ini harus jadi renungan para pimpinan di atas. Ya mau seperti apa nih 3 fungsi DPRD ini. Jangan sampai anggota Dewan ini menjadi seperti uka-uka gitu, nggak ada arti. Anggaran keluar tapi fungsinya apa? Ya, saya 15 tahun di DPRD, saya pernah jadi pimpinan Dewan, saya pernah jadi ketua Dewan, saya pimpinan Dewan di Indonesia melalui ADEXI, saya sekjen ADEXI. Jadi saya paham bagaimana anggota Dewan, bagaimana kekurangan terus anggota Dewan keuangannya, karena memang ya makan bersama. Ya, begitulah sahabat. Ya, jangan lupa subscribe di channel Cara Agun, banyak cara-cara di situ dalam hal-hal kehidupan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.